Mana caranya? Sebentar lagi kita mulai ya. Masih mau ngomong misalnya. Panas. Kan udah bisa bisa Kajar. Udah. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Miss, saya pakai yang ini backgroundnya nggak apa-apa. Karena ini Nggak yang apa-apa. kasih. Iya, nggak apa. Menurut berbagai survei juga Background yang mana, Miss? Backgroundnya yang hijau sayang. Nggak ada, Miss. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Iya. Nanti 2 menit lagi kita mulai ya Kak. Iya, Miss. Miss, Iya. saya bisa sambil sarapan nggak, Miss? Ya boleh sarapan dulu. Iya, Miss. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Bisa background Sama Mami zoomnya. Nanti kalau Miss mute nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, Miss. Lalat emang ya. Nggak usah. Ya. Yang lain nggak apa-apa ya Miss mute. Sebentar lagi kita mulai. Naya di unmute ya Nay. Udah emang. Udah mulai. Ayo kita mulai ya. Oke. Wow, pembawa acara. anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Sadaqallahu alaihi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang menderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Direktur Al-Azhar Harapan Indah, Bapak Dr. Acep Musliman MSI, yang terhormat Dewan Guru Al-Azhar Harapan Indah, yang terhormat Wali Murid SDI Al-Azhar Harapan Indah, dan yang saya sayangi yaitu anak-anakku sekalian yang berbahagia. Baiklah, marilah kita mulai. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, kalam ilahi dan sari tilawah. Tiga, pembacaan ikrar. 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Azhar Harapan Indah. 5. Sambutan. 6. Materi Tarhibur Ramadan. 7. Penutup dan doa. Baiklah, untuk memulai acara, marilah kita membaca Ummul Kitab. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar. Allah hadihini ya wala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua, kalam ilahi, yang akan dibacakan oleh Ananda Ajri Fahrusilmi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Naya Demi Amelia. Kepada Ananda Ajri Fahrusilmi dan Naya Demi Amelia dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَا تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Shadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.
yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Shadaqallahul azim.
Acara kelima, sambutan. Yaitu dari Direktur Al-Azhar Harapan Indah, Bapak Dr. Acep Musliman MSI. Kepadanya dipersilakan. Buka. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang selalu dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, ya, selaku pendamping dari anakku sekalian, serta anakku sekalian, seluruh siswa SD Islam Al-Azhar Harapan Indah dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat bertemu kembali dengan kalian semua di pertemuan virtual meeting ini ya, dalam acara Tarhib Ramadan atau pengarahan, persiapan, pelatihan, kegiatan amaliyah Ramadan yang insya Allah besok kita akan memulai atau mengawali ibadah bulan Ramadan atau yang disebut dengan 1 Ramadan yang jatuh pada hari Selasa ya, tanggal 13 April 2021 insya Allah ya. Pada kesempatan ini tentunya saya ingin berpesan pada kalian semua dalam menyambut Ramadan ini, mari ya, ini adalah merupakan kabar gembira buat kita semua dengan hadirnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu jahanam ditutup. Setan dibelenggu. Tentunya ini bulan yang kita tunggu-tunggu ya, karena di bulan ini pun ada 1 hari di mana diturunkannya Al-Qur'an. Tentunya kita sangat bahagia sekali menyambut bulan ini. Kita dapat menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang akan kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mempersiapkan kegiatan ini. Tentunya ini adalah bentuk amanah kita ya, dalam rangka mendampingi, mengantarkan putra-putri kita mengikuti atau menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Nanti anak sekalian, kalian semua akan mendapat panduan ya, akan mendapat panduan mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Kalian akan menuliskan aktivitas apa saja yang kalian lakukan sehari-hari selama di bulan Ramadan ini. Saya berharap kita semua selalu
mendapatkan rahmat dan diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankannya dengan baik ya. Meski pada masa pandemi ini ya, kita sudah hampir setahun lebih ya, kita menjalankan pembelajaran di rumah, tapi tentunya kalian semua tetap semangat ya, tetap semangat. Mudah-mudahan kondisi ini akan segera pulih sehingga kita semua dapat bertemu kembali di pembelajaran di kelas. Saya yakin kalian semua sudah rindu ya, sudah rindu ketemu dengan teman-teman, dengan miss dan misternya di sekolah ya, sehingga kita dapat belajar dengan nyaman nanti. Semoga ya, mudah-mudahan ini kita bisa segera kita dapatkan. Itu saja pesan dari saya ya. Semoga kalian semua dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu materi dari Tarhibur Ramadan. Iya, oke, kepada Miss Novi dipersilakan. Bukan. Teknis, ya sama. Teknis. Nggak apa-apa, teknis. Nah, orang kameranya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di sini Miss Novi akan menerangkan tentang teknik pengisian activity book kalian. Jadi di sini Miss Novi ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu Tarhib Ramadan? Ada yang tahu? Coba yang angkat tangannya di antara kalian. Tarhib Ramadan itu apa sih? Ya, oke. Itu adalah menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Tujuan di sini untuk mengisi activity booknya, tujuannya untuk menjadikan kalian menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian bisa menerapkan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa, ya. Ya, bisa kami jelaskan tentang satu persatu untuk pengisiannya. Boleh dilihat slide-nya ya. Tadi disuka. Masih gelap. Oke. Nah, di sini kalian akan mengisi tentang activity book-nya. Di lampiran pertama kalian isi biodata kalian, nama kalian, tanggal lahir kalian, kelas kalian, dan sekolah kalian. Sudah paham? Oke, selanjutnya kita lampiran yang selanjutnya yang paling bawah ya. Nanti insya Allah isi dari buku ini akan dijelaskan oleh Mr. Romi. Miss hanya menjelaskan tentang teknis pengisiannya saja. Lampiran selanjutnya. Oke, di sini ada lampiran tentang mengisi target ibadah kalian selama bulan suci Ramadan. Jadi, sebelum kalian melaksanakan bulan suci Ramadan, kalian harus punya target terlebih dahulu. Apa target kalian? Contoh, kalau target Miss menghafal 30 juz selama 30 hari. Bisa kan? Kalau target kalian itu apa? Ya, bisa hatam Quran selama 2 kali dalam 1 bulan, bisa hatam 3 kali, terserah kalian, harus diisi ya. Di bawahnya lagi, slide selanjutnya. Di sini pengisian tentang kegiatan sholat 5 waktu kalian. Jika kalian melaksanakan sholat 5 waktu, dari awal Ramadan kalian checklist, jika tidak kalian silang dengan jujur ya.
Di sini juga ada tentang qiyamul lail kalian, sholat tahajud kalian, sholat duha kalian, zikir pagi, zikir petang, dan tilawah Quran kalian. Dan yang terakhir, kalian isi juga tentang itikaf di masjid. Itikaf itu adalah berdiam di masjid dengan cara berzikir atau membaca Quran kalian. Kalau tidak di masjid, boleh di dalam rumah kalian juga. Selanjutnya, lampiran selanjutnya, kalian isi apa yang kamu lakukan hari ini. Ini adalah kegiatan kalian yang kalian lakukan selama 30 hari melaksanakan kegiatan puasa Ramadan. Boleh membantu orang tua, kegiatannya terserah kalian. Yang penting kegiatan itu sangat baik. Diisi ya selama 30 hari. Lampiran selanjutnya, di sini kalian akan mengisi tentang ringkasan kultum Ramadan. Biasanya kalian harus tahu dulu kultum itu apa. Kultum itu adalah kuliah 7 menit. Kalau kalian melaksanakan tarawih di masjid, insya Allah ada kultumnya, kalian boleh dicatat. Dan kalau kalian tidak tarawih di masjid, bisa mendengarkan kultum melalui televisi, radio, atau YouTube. Dan insya Allah sekali-sekali Mr. Romi akan mengirimkan kultum buat kalian melalui channel YouTube Mr. Romi. Kalian boleh isi dengan nama penceramahnya, judul ceramahnya apa, dan hari dan tanggalnya. Selama 30 hari, kalian mengisi kultum, ringkasan kultum. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu, bentar. Di sini kalian mengisi tentang target apa saja yang kalian sudah tercapai selama bulan suci Ramadan, ya. Mungkin yang tadi pertama itu kalian menargetkan sampai 10 target, tapi kalian hanya melaksanakan 3 target saja. Kalian boleh diisi di lampiran terakhir ini ya. Diisi target yang kalian capai selama bulan suci Ramadan. Mungkin pas slide pertama kalian mengisi targetnya banyak kan, sampai 10, sampai 20 boleh lebih. Tapi kalian pas di akhir ternyata banyak target yang kalian belum isi. Itu boleh diisi target apa saja yang sudah kalian laksanakan dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Yang slide terakhir, yaitu di sini kalian mengisi dan ada target apa saja yang kalian belum isi atau kalian belum capai. Ya, boleh diisi juga. Jadi yang pertama lampiran kalian yang isi 10, ada 5 target yang sudah tercapai dan ada 5 target yang belum kalian tercapai. Sampai sini sudah mengerti semua? Sudah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ikrar oleh Ananda Rasya Ramadan Satriadi kepada Ananda Rasya Ramadan Satriadi, dipersilakan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. In the name of Allah, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Radi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah.
And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. I sincerely accept Allah as my God. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabi islami dina. Islami dina. And Islam as my religion. And Islam is my religion. Dan aku rela beragama Islam. Dan aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. And Muhammad as my prophet. And Muhammad is my prophet. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imaman wa hakam. Wabil Qur'an imama wa hakama. And the Holy Quran is my guidance and supreme law. And the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Oh Allah, increase my knowledge. Oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. And improve my understanding. And improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan. Mati. Ada video. Nah, acara yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu ada yang tahu nggak teman-teman? Oke, acara selanjutnya yaitu materi tentang Ramadan yang akan dibawakan oleh Mr. Romi. Kepada Mr. Romi kami persilahkan. Coba kita mau tahu nih, apa sih itu Ramadan, Mister? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil hadithi Rasulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Yang kami hormati Direktur Yayasan Islam Al-Azhar Harapan Indah, segenap Dewan Guru SD Islam Harapan Indah, segenap wali murid atau orang tua murid
SD Islam Harapan Indah dan seluruh anak-anakku semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillah pada hari ini ya, kita diperkenankan berkumpul secara virtual, di mana pada hari ini kita dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan atau Tarhibur Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan ya, merupakan salah satu bulan yang paling kita tunggu-tunggu sebagai umat Islam. Yang mana tentu di dalam bulan Ramadan ini ya, kita tidak lupa untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita. Nah, nanti ya, kita selain tadi sudah dijelaskan oleh Miss Novi tentang catatan amaliyah selama bulan suci Ramadan, ya, itu sebagai wahana atau sebagai sarana ya, untuk melatih kalian di dalam kita menjalankan perintah Allah, yaitu berupa puasa atau saum. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berkat beliau kita semuanya ya, telah dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota, ya, dari zaman ceplik sampai sekarang zaman adanya listrik. Ya. Alhamdulillah kita sekarang hidup di dalam berkecukupan sehingga memudahkan kita untuk beribadah. Walaupun sekarang kita sedang di dalam kondisi pandemi, ya, akan tetapi ya, ini merupakan Ramadan yang kedua di dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Ya. Seperti kita tahu bahwa kita tidak boleh banyak bergerak jauh-jauh atau mobilitas jauh. Ya. Akan tetapi mudah-mudahan itu semua tidak mengurangi khidmat kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Begitu? Nah, coba kalian tahu nggak sih Ramadan itu apa? Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama ada ro, mim, dod, alif, dan nun. Nah, kalian boleh catat. Ramadan. Secara harfiah, makna Ramadan itu artinya panas. Ya, artinya panas. Di mana penamaan bulan pada Islam ya, atau di Jazirah Arab sana, penamaan bulan Islam itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Seperti halnya Ramadan, di saat itu kondisinya adalah sedang musim panas. Ya, sedang musim panas, maka kemudian dinamakan Ramadan. Secara rinci, Ramadan tadi sudah Mister jelaskan ya, itu terdiri dari 5 huruf. Seperti dijelaskan dalam satu keterangan, dinukil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam karyanya, ya, huruf yang pertama itu adalah ro. Ar-ro bil makna rahmat. Ya, di mana ya, pada bulan Ramadan ini rahmat Allah turunkan. Ya. Ar-Ramadan syahru umati, kata Nabi. Ramadan itu adalah bulannya umatku. Di mana di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya selebar-lebarnya. Di dalam setiap ibadah kita dilipat gandakan. Nah, misalkan kita membaca Al-Quran, ya,
Satu huruf di bulan-bulan biasa pahalanya 1, di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 10. 2 huruf jadi 20, 3 huruf 30 dan seterusnya. Itulah makna rahmat, di mana kita berharap mendapatkan rahmatnya dengan meningkatkan ibadah kita. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat itu? Ya, atau tujuannya adalah untuk apa? Yaitu pada huruf mim yang kedua. Huruf mim, yaitu mahabbatillah, kecintaan Allah, kasih sayang Allah yang akan diturunkan. Setelah kita bersusah payah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita mendapatkan mahabbah, yaitu cinta. Karena ketika seorang sudah memberikan kasihnya, cintanya, maka seluruh jiwa raganya pun akan diberikan. Seperti halnya orang tua kita, ayah bunda kita, ya, mencurahkan cintanya kepada kita, maka kita semua apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan selalu dipenuhi. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai kita. Nah, begitu. Jadi mahabbatillah itu mim. Kemudian lanjutnya huruf dod. Nah, huruf dod itu adalah dhamanullah, yang artinya adalah di dalam tanggungan Allah. Jadi semua kebutuhan, semua harapan-harapan yang kita panjatkan, doa-doa yang kita selalu lantunkan di bulan suci Ramadan itu semuanya dalam tanggungannya Allah. Jadi Allah sudah menjamin menanggungnya. Allah yang akan memberikan itu. Jadi jangan sampai ya di Ramadan ini kita tidak pernah berdoa, apalagi sampai hanya tidur-tidur saja, tidak meningkatkan ibadahnya. Ya, begitu. Ya, jadi dhamanullah, jadi tanggungan. Kemudian huruf yang berikutnya yaitu huruf hamzah atau alif, ya, atau huruf alif, ya, yang artinya adalah ulfatullah. Ya, ulfatullah itu apa? Ya, ulfatullah adalah kasih sayang Allah. Ya, kasih sayangnya Allah. Ya. Dan yang terakhir adalah puncak daripada itu semua, setelah kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kecintaan dari Allah, ditanggung semua kebutuhannya oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, puncaknya adalah huruf nun, yaitu kita semua mendapatkan nurullah, yaitu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana nanti ya di Ramadan ini adalah sebagai madrasatul umatul Islam, ya, madrasahnya umat Islam, sebagai sarana atau tempat untuk meningkatkan ibadahnya, untuk mendapatkan nurullah nanti di hari kemenangan atau pada bulan Syawal, yaitu kita dengan menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, itu sekilas tentang makna Ramadan dari segi huruf, ya, dari segi huruf. Kira-kira bisa dipahami gitu ya? Nah, jadi ada berapa? Ada 5. Ada berapa, Miss Cita? Ada 5, Mister. Iya. Apa saja tadi yang pertama? Yang pertama yaitu huruf ro, nah, yaitu rahmat dari Allah. Yang kedua yaitu huruf mim, yang mana kecintaan Allah ya. Oke, yang selanjutnya huruf do, tanggungan Allah. Jadi kita harus berdoa, Mister, di bulan Ramadan itu. Selanjutnya yaitu huruf alif, yaitu kasih sayang Allah. Ya, Mister. Dan yang selanjutnya yaitu nurullah, yaitu cahaya dari Allah yang terakhir. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih ya puasa kita agar bisa mendapatkan fadilah daripada 5 huruf itu? Iya, gimana dong, Mister? Tolong kasih tahu kita semua nih, agar kita semua tahu ya, agar mendapatkan
Hidayah. Cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ta'ala. Jadi nurullahnya tadi. Oke. Pertama Mister akan jelaskan dulu ya. Iya, Ustaz. Seperti sudah mungkin nanti kalian akan dapatkan di activity book Ramadan ya. Ya. Nanti di situ sudah dijelaskan apa saja tentang kaifiyah ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu Miss kita. Tata caranya ya, Tata Ustaz. caranya ya. Ya. Dari mulai kita nanti caranya niat ya, Ya. caranya puasa ya, kemudian tarawih ya, kemudian ada zakat dan yang terakhir ada sholat Idul Fitri. Nanti dijelaskan ada di materi sholat. Baik, untuk yang pertama ya, bagaimana sih kiat kita agar bisa menjalankan Ramadan dengan baik ya, agar kita sukses di dalam menjalankan Ramadan yang baik. Yang pertama yaitu adalah kuncinya satu, niat. Ya. Ya. Niat. Kenapa sih kok harus niat dulu yang dikedepankan? Ya, karena an-niyatu qasdu syai'in bi fi'lihi muqtarinan. Ya, secara definisi ya, niat itu adalah menyengaja sesuatu dengan dibarengi melakukan suatu perbuatan tersebut. Jadi niat itu sangat penting ya, Mister. Iya. Sebelum memulai sesuatu kita harus diniatkan dulu. Jika niatnya baik, maka Kan hasilnya pun akan baik. Ya, lanjut, Mister. ya. Niat juga sebagai fariqatul bainal ibadah wa baina adat ya. Ini niat itu untuk membedakan mana sih itu ibadah dan mana sih itu kebiasaan. Ya. Karena ya sholat lagi, puasa ini merupakan ya perintah Allah, yaitu rukun Islam yang keberapa? Ketiga ya. Yang ketiga. Jadi itu yang pertama adalah menanamkan niat. Jadi kalian ini sebelum nanti kita insya Allah malam ini kita akan melaksanakan sholat tarawih yang pertama ya Miss kita. Ya. Nanti setelah sholat tarawih ya kalian niatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, boleh dalam bahasa Indonesia dulu. Ya Allah, insya Allah saya niat ya pada bulan Ramadan ini saya akan mulai berlatih puasa. Nah, walaupun mungkin kakak-kakak masih hanya belum bisa full sampai maghrib ya, setidaknya kalian harus bisa mencoba dulu. Ya. Boleh mungkin ya untuk yang kelas dasar ini ya Miss Gita ya, kelas 1, 2, 3, mungkin yang masih belum fisiknya kuat ya, itu sampai zuhur dulu misalkan ya. Hari pertama sampai zuhur ya. Minum nanti ya, Mister. Ya, minum dulu, makan dulu, habis itu lanjutin puasa lagi nggak apa-apa gitu ya. Iya, karena itu untuk membiasakan diri ya, ya. Untuk latihan dulu seperti itu. Jadi biar fisiknya kuat dulu. Jadi sih dilatih. Kemudian nanti jam 2 ya udah dilanjutin puasa lagi ya. Dan terus diakhiri buka ya habis maghrib. Hari pertama. Kemudian hari kedua seperti tadi Miss Nopi bilang, kalian harus punya target bulan Ramadan ini. Nah, targetnya mau seperti apa? Oke, bulan Ramadan yang kedua saya tambah lagi. Tadinya sampai jam 12, saya tambah sampai jam 1. Meningkat 1 jam. Boleh tadi dan seterusnya sampai puncaknya bisa melaksanakan puasa secara full, yaitu sampai bulan sampai maghrib ya. Itu dengan niat dulu ya. Nah, oke, apa lagi selanjutnya Gimana kita baca niat bareng-bareng ya kita ya. Oke, kita lanjutkan niatnya. Oke, mungkin Mr. Operator atau ini Mr. Ade ya. Biar nanti kalian hafal juga sambil menghafal, sambil baca dan ikuti Miss Romi. Oke, kita coba. Sudah siap semuanya? Anak Mimi Soleha sudah siap semua?
kita akan membaca bersama-sama niat puasa ya. Basmalah. Tahu artinya? Enggak. Baca bersama-sama ya. Sejak Artinya ada di ya. Ayo siap semua baca artinya. Sejak niat berpuasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sudah bisa semua ya anak soleh-soleha ya? Sudah bisa. Oke, kalau pasti berbuka puasa, buka puasanya maghrib ya, diusahakan ya. Baca doa berbuka puasa. Kita bismillah bersama-sama ya. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu bika antu wa ala rizqika akhartu Ini artinya Miss apa ya artinya Miss Tita? Oke, dibacain Miss Novi, silahkan. Berniat untuk Apa? Ayo. Ayo Pak. Ya Allah. Artinya ada yang tahu di antara kalian? tidak artinya Ayo siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya yang tahu arti dari berbuka puasa. Ayo Miss Novi, silahkan. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman dan dengan rezekiku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu arti dari berbuka puasa. Ya, jadi kita bersyukur atas rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus selalu membaca doa ya Miss Tita ya. Iya. iya Kepada Allah. Selanjutnya apa Mister nih? Oke, baik. kosong Mister. Oke, silakan bisa di mute dulu. Oke, ya. Tadi sudah kita mencoba belajar mana ini hilang. Oke, enggak. Niat berpuasa dan doa buka puasa. Kita mulai dari yang niat puasa terlebih dahulu. Kapan sih kita itu diwajibkan untuk niat puasa? Nih, jadi begini. Niat puasa Ramadan itu adalah bagian daripada rukun puasa. Ya, yaitu hukumnya wajib membaca niat. Adapun ya melafalkannya tadi sudah ya lafadznya tadi seperti yang sudah dibacakan bareng-bareng ya. Gimana? Nawaitu sauma ghodin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu sauma, saya niat berpuasa ghodin untuk esok hari. Ya.
an adai fardhi syahri Ramadan. Ya, karena datangnya bulan suci Ramadan hadihis sanati di tahun ini karena Allah Ta'ala. Waktunya itu kapan? Yaitu ya, selepas waktu memasuki waktu Isya ya, sampai dengan sebelum terbitnya fajar atau sebelum imsak. Ya. Jadi waktunya paling akhir yaitu sebelum imsak. Dan itu ya, wajib dilafalkan setiap hari. Ya, wajib dilafalkan setiap hari ya, karena supaya puasanya sah harus dengan niyah. Seperti itu. Atau kan biasanya gini ya, untuk memudahkan itu kita baca doa niatnya itu setelah sholat tarawih itu ya, biasanya yang bareng-bareng yang tidak kita lupa ya, Miss. agak Sama-sama tidak ya, lupa. Mister ya. Sama-sama dengan jamaah sholat tarawih biasanya dan dipandu oleh imam tarawih ya, Mister ya. Itu salah satu cara ya. Kadang karena lupa ya, kadang lupa nanti justru menjadikan puasanya itu tidak sah seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Allahumma laka, ya Allah kepadamu sumtu puasaku. Wa bika amantu, dan kepadamu amantu saya itu beriman. Bika amantu wa ala rizki ka'aftartu, dan atas rizki yang telah engkau berikan kepadaku. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat dan kasih sayangmu aku bisa menjalankan puasa dengan berbuka. Dan sunnahnya ya, yaitu kita adalah dengan takjilul iftar, yaitu mempercepat berbuka. Mempercepatnya bukan mempercepatnya di waktu asar ya. Nanti kalau mempercepat, ini saya mau ngabuburit sambil minum es dulu lah, biar asik. Boleh tuh, Mister, boleh. Nggak boleh ya, Mister? Nggak boleh ya. Ngabuburit sambil ngemil, itu bukan begitu ya. Tapi kenapa, Mister? Tapi dengan ngabuburitnya itu ya, dengan melakukan misalkan kayak tadi ya, ada tugas untuk mencatat kultum ya, bisa diisi dengan menonton kultum ya. Nanti kita juga dari Miss Novi dan Miss Dita dan saya nanti akan membuat tontonan dan untuk kultum yang untuk kalian tonton dan dicatat di buku Ramadan tadi, activity buku Ramadan. Nah, itu di surat takjilul iftar. Dan kemudian berbukalah dengan apa, Miss Dita? Yang manis-manis, Mister. Iya, seperti ngeliatin senyum Mister saya, gitu. Mister. Seperti Mister Romi itu manis sekali. Tidak kalau perlu ngeliatin pakai sirup. Marjan aja nanti kalah itu manisnya. Yaitu berbuka dengan yang manis, manis ya. Kemudian apa? Kalau berbuka itu jangan kamu itu kayak lagi balas dendam makan ya. Wah, tadi siang saya lapar banget ini saya sudah kuat puasa sampai maghrib. Kemudian kamu balas dendam makannya yang banyak. Boleh, nanti perutnya sakit ya, Mister ya. Iya, tapi perutnya sakit ya. Iya. Kalau terawih justru nggak kuat ya, jadinya ngantuk. Kalau kita banyak makan kan jadinya ngantuk. Iya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh ya, Mister. Ya, karena temennya siapa, Mister Dita? Temennya setan ya, jadi nggak boleh berlebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, jadi boleh dianjurkan atau disunahkan berbuka dengan yang manis-manis, akan tetapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh banyak secukupnya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ini sholat tarawih ya. Bagaimana sih, Mister, niat sholat tarawih itu? Oke, yuk kita contohkan bareng-bareng lagi yuk. Niat sholat tarawih. Oke, sebentar ya. Oke.
Sudah siap semuanya? Kita akan membaca niat sholat tarawih. Sudah siap? Aku kedengeran. Alhamdulillah. Sudah siap semua? Oke, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatat tarawih takbilal kiblati Coba sekali lagi ya, belum kompak nih. Miss apaan? Terdengar jelas suara Miss dan Mister? Oke, kita mulai lagi ya. Sekarang sudah jelas ya. Jelas ya? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lagi nih, Mister. Mister, kalau itu niat yang buat berjamaah ya, Mister. Kalau gimana kalau sholat tarawih itu di rumah, Mister, niatnya pasti beda. Oke, Ya. yuk yang kita sendiri, contoh ya. sholat tarawih sendirian. Niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tarawih ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Oke. Iya, ya cukup. Oke, sekarang Mister akan sedikit menjelaskan tentang sholat tarawih. Boleh di-mute dulu. Oke. Baik, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah melaksanakan sholat Isya di bulan Ramadan. Kapan sih waktunya sholat tarawih itu? Berapa panjang waktunya? Yaitu panjang waktunya ya setelah masuk waktu Isya sampai dengan tulu'ul fajri atau sampai terbitnya fajar. Adapun rokaat sholatnya ya ini kamu boleh memilih ya. Ada yang boleh 8 rokaat, boleh juga dengan 20 rokaat. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh yang nggak tarawih ya. Begitu ya. Kalau kamu pengen cepet ya, yaitu dengan apa tadi sudah dibacakan ya, rokaataini, yaitu dengan 2 kali apa 2 rokaat salam ya. Jadi niat ya, rokaat pertama, rokaat kedua, kemudian salam, yaitu 2 rokaat yang 8 rokaat ya, yang jumlahnya yang totalnya 8 rokaat begitu, yaitu 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Begitu yang 20 juga sama, 2 rokaat salam dan 2 rokaat salam. Itu sholat tarawih. Hukumnya apa? Yaitu sunnah mu'akkad. Siapa yang ingat apa sih itu sunnah mu'akkad itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang dianjurkan atau sunnah yang mendekati wajib bisa dikatakan karena sangat dianjurkan untuk menjalankan. Yaitu jadi sholat
sholat taraweh hukumnya itu sunnah muakkad yang dianjurkan, boleh dilaksanakan dengan berjamaah ataupun munfarid atau sendirian. Misalkan kalau di lingkungan rumah kalian tidak boleh sholat di musola atau masjid karena keadaan seperti sekarang, ya kamu boleh sama ayah bunda di rumah ya. Jadi dengan berjamaah. Jangan menjadikan COVID ini sebagai alasan untuk tidak sholat ya, meninggalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Oke, itu amalan yang harus lebih semangat ya, Mister ya. Iya. Baik, itu tadi adalah sholat tarawih. Ya. Setelah sholawat lagi. Setelah sholat tarawih, ya biasanya kita punya kebiasaan itu adalah tadarus Al-Quran. Apa sih itu, Mister, tadarus Al-Quran? Ya, tadarus Al-Quran itu yaitu membaca Al-Quran. Kalau aku masih ikra gimana, Mister? Oh, boleh sekali. Kamu boleh dengan membaca Iqra kamu, ya. Boleh dengan membaca, ya. Misalkan Mister saya baru ngapalin sampai di juz 30 saja, ada juz amma. Boleh, Mister. Saja. Ya. Pahalanya sama 10 kali lipat. Pahalanya sama. Ya. Selama itu adalah Al-Quran yang kita baca, insya Allah ya, kita akan mendapatkan pahalanya yang berlipat-lipat. Karena ini di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya, Mister, dalam kebaikan. berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalkan ini ya, Ramadan tahun kemarin kalian baru tadarus 15 surat misalkan. Tahun ini ya mudah-mudahan saya mau menambah lagi nih. Saya tambah jadi 20 surat yang saya baca. Itu boleh ya. Kalau misalkan Mister saya cuma hafal sampai 10 surat aja sih gimana? Ya udah nggak apa-apa, kamu bolak-balik aja di situ. Dibolak-balik lagi, diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Di murojaah ya. Jadi tadarus Al-Qur'annya itu disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Tidak harus dengan juz Al-Qur'an di juz 1, 2, 3 atau apa. Boleh kalau kalian sudah mampu. Kalau belum mampu, diawali dari juz 30 atau juz amma ataupun dengan murojaah Iqra. Seperti itu. Oke, Mister. Gimana nih, Miss Novi? Miss Novi biasanya punya kebiasaan apa nih, amalia khusus di bulan Ramadan itu? Oh, kalau Miss Novi, alhamdulillah pasti mengutamakan target Miss Novi itu untuk khatam Quran selama 30 hari. Kalau Miss Dita? Kalau Miss Dita, ya sama. Seperti Miss Novi, yaitu khatam Al-Quran, kemudian wirid jangan lupa ya kan. Oh iya, itikaf ya Miss Dita ya. Itikaf yaitu berdiam diri di masjid. Apalagi ya. Dan jangan lupa nih, jangan fokus ke ibadah saja, tapi kita juga harus membantu orang tua, Miss. Jadi ya seperti ternyata itu. Kegiatan juga termasuk ibadah ya, Miss Dita ya. Salah satunya adalah membantu kedua orang tua. Membantu kedua orang tua. Selain membantu orang tua, kira-kira apa lagi ya Miss Dita ya? Kira-kira memberi infak sedekah? Iya, jadi Miss Dita ya. Karena salah satu manfaat dari puasa ini, Miss, menurut Miss Dita, yaitu kita jadi tahu, oh seperti ini rasanya lapar ketika saudara kita yang kurang mampu setiap hari, ya kan? Terus kita selama ini kita selalu diberikan oleh Allah berkecukupan, makan enak, kita bisa minum susu setiap hari, ya bisa sekolah gitu. Sedangkan saudara kita yang lain kan belum tentu seperti itu. Jadi ada nikmat tersendiri, rasa syukur kita kepada Allah bahwa oh ini loh rasanya kelaparan, rasanya kesusahan aus, gitu, aus gitu misalnya. Tepat banget ya. Iya, nahan amarah itu. Semuanya jadi bukan menahan
lapar dan haus saja, saja. Mister. Tapi amarah kita juga harus kita tahan. Tahan, nggak boleh sering marah ya Miss Tita ya, apalagi Iya. puasa ya. Puasa, Mbak. Puasa. Yang suka ngambekan siapa di sini? Ayo. Karena salah satu apa Mister, kalau misalnya kita marah ketika lagi bulan puasa, terus satu lagi selain marah, Nah, kita nanti bisa mengurangi Mengurangi pahala pahala dari kita, puasa kita iya. itu. Nah, jadi ngomong-ngomong aktivitas Ramadan ya, saking istimewanya bulan suci Ramadan ini, itu ya, sampai tidurnya orang puasa pun itu dinilai ibadah. Tapi kalau saya tidur terus dari Pagi, subuh oh. sampai maghrib gimana tuh, Mister? Ibadah itu, Waduh. tapi kebablas ibadahnya. Tapi enak, Mister, kayaknya. Nah, kalau yang tidur terus ya itu over, itu nggak boleh. Semakin digunakan untuk beraktivitas, untuk belajar, untuk membantu orang tua, untuk bersedekah dan lain sebagainya, itu justru ibadahnya atau pahalanya akan berlipat-lipat. ganda. Kalau tidur hanya satu, mungkin untuk beraktivitas bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan seterusnya. Itu istimewanya daripada bulan suci Ramadan. Oh iya Mister, kalau kita main HP setiap hari, boleh nggak ya Mister? Nah, ini. Salah satu mengurangi ibadah kita nggak Mister? Saat bulan Ramadan kita memainkan Gadget. ya HP kita. Oke, biasanya ini untuk sorry. Baik, ya. Tadi apa sih ngomong apa? Main gadget. Ya. Nah, ini biasanya kan ini punya kebiasaan karena lagi lapar ya, jadinya bawaannya pengen males-malesan, pengen rebahan aja, tiduran. Kemudian apa? Pelariannya adalah main HP. Nah, ya. HP yang kamu pegang atau gadget atau iPad dan sebagainya itu kamu isi saja di situ, kamu install ya, install aplikasi Al-Qur'an Android. Nah, boleh nanti kamu sambil main HP, sesekali kamu sambil baca Al-Qur'an, sambil kamu murojaah. Jadi main HP-nya dapat, murojaahnya dapat, ibadahnya juga dapat. Akhirnya dua-duanya dapat, semuanya dapat. Itu Berarti yang bermanfaat ya Mister ya, tontonannya. untuk nonton kajian-kajian, Iya. untuk nonton kultum, dan jangan lupa nanti dari Miss Dita Mr. dan Miss Romi. Novi dan saya akan mengirimkan video-video Kultum, untuk Kak. tonton. Oke, seperti itu. Itu bulan suci Ramadan. Jadi istimewa sekali ya. Jadi harus semuanya menyambut bulan suci Ramadan ya. Iya. Oke, semuanya semangat untuk berpuasa. Semangat. Kalau semangat, acungkan jempolnya. Coba acungkan jempolnya. Kita takbir dulu gimana Mister? Miss Tita, kita takbir. Oke, kita takbir. Ya, oke, semuanya semangat untuk berpuasa. Semangat. Ya. Jadi nggak boleh ada yang ngambek ya. Misalnya ayah dan bunda nyuruh puasa, tapi cemberut ngambek, boleh nggak? Boleh ya. Semua harus ikhlas ya, harus tulus. Ingat, diawali dengan harus sabar. Kalau dibangunin sahur, kakak, kalau dibangunin sahur sama bunda nggak boleh ngambek ya, sepakat? Iya. Kami aku nggak ngambek ya, kita coba. Tapi aku nggak ngambek kita. Ada apa? Puasa semuanya ya. Ya. Oke. Insya Allah. Jangan jadikan ini sebagai alasan ya kakak ya. Iya, Miss. Oke, pinter, anak soleh-soleha. Oke. Diniat lagi.
Oke, tadi ya sudah harus diingat-ingat. Mana ini? Harus diingat-ingat yang pertama ya, diawali dengan niat yang baik ya, kemudian bersungguh-sungguh untuk menjalankannya ya, siap menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, tidak boleh ngambek, tidak boleh marah-marah ya, harus mengurangi bermain gadget dengan digantikan dengan ibadah dengan tadarus seperti itu. Apalagi kalau yang susah dibangunin kalau sahur ini, nggak boleh ya. Nggak boleh ngambek ya. Karena sahur itu merupakan bagian dari kesunahan di dalam puasa Ramadan. Dan sunahnya ya, yaitu dengan takhirus sahur, yaitu mengakhirkan waktu sahur. Misalkan untuk sekarang mungkin waktu imsaknya. Kalian sudah baca belum waktu imsaknya? Nanti jadwal imsaknya Ramadan punya. Nah, nanti akan dibagi itu banyak. Nanti kamu bisa ngelihat ya, bisa nanya ke Bunda atau kamu bisa kalau yang di searching di Google dan lain sebagainya itu ada. Kamu boleh cari-cari. Nah, kamu cari yang sesuai dengan tempat kamu, tempat tinggal kamu. Nah, karena setiap daerah atau setiap tempat itu berbeda-beda ya. Kalau di Jawa Timur itu selisih berapa menit, di Jawa Tengah berapa menit, di Jawa Barat berapa menit dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, Mister. Tidak boleh kalau dibangunin sahur. Oke, sepakat ya? Sepakat. Anak saleh-saleha. Oke, di sini ada yang ingin bertanya nggak nih tentang penjelasan dari Mr. Romi atau terkait buku yang tadi dibahas oleh Miss Novi? Chat dulu kali ya? Chat dulu aja ya. Lewat apa chat atau? Chat dulu ya. Dibuka aja, Mit. Boleh ditanya kakak? Ada pertanyaan yang belum mengerti atau yang masih ingin tahu nih? Jangan lupa acukan tangannya, diangkat tangannya, kemudian nama, jangan lupa. Siapa dulu? Kalau kayak gini nanti tabrakan. Ini masih jelas. Kakak. Nih, biar lancar untuk pertanyaan kamu tulis di chat saja ya, biar suaranya tidak tabrakan ya. Via chat kamu tulis pertanyaannya, nanti Mister bacakan dan Mister jawab. Oke, silakan untuk yang mau bertanya ditulis. Saya baca, Mister jawab. Oke, kasih waktu ya. Boleh kamu menanyakan apa saja tentang puasa ini. Atau mau nanya Miss Novi, dulu itu sejak kelas berapa sih bisa puasa sampai maghrib? Iya, itu boleh. Iya, boleh. Boleh banget. Miss Novi dulu puasa dari kelas berapa, Miss Novi? Kalau Miss Novi sih, alhamdulillah ya, Mister. Dari orok ya, Miss? Iya, dari TK sudah diwajibkan puasa oleh orang tua Miss Novi. Panutan, ini panutan kita, Miss. Kalau Miss Tita gimana, Miss Tita? Dengan Miss Tita dari ceprot. Nggak. Miss Tita, lupa Miss Tita, kayak dari SD deh. Finalnya apa? Waduh, betul pertanyaan. Waduh. Udah mulai pada Aduh. Miss, kenapa kita harus puasa? Berarti manfaat puasa. Oke, puasa. Tadi yang Nih, Mister jawab pada saat pertanyaan yang pertama. Silakan Miss, kita baca. Namanya Mister. Dari Naurin ya. Naurin kelas berapa nih? Kelas 4 ya. Kata kakak Naurin, kenapa pas puasa aku pengen buang air kecil, padahal kan puasa. Oke, silahkan dijawab, Mister. Aduh, ini pertanyaannya lucu. Baik, Mister jawab ya. Kenapa sih kita tetap
buang hajat ya, walaupun dalam keadaan berpuasa. Iya, padahal kan nggak minum, Mister. Kenapa harus keluar gitu? Kayaknya Naurin penasaran nih. Ini mungkin penjelasannya secara sains ya, Iya. secara nanti kalian di kelas berapa? Kelas 6 mungkin akan belajar tentang pencernaan. Bagaimana sih proses pencernaan di dalam tubuh kita ya. Jadi di dalam pencernaan kita, ketika kita makan, kemudian masuk perut, ya, tidak seketika itu langsung dibuang. Ya, yang jadi lewat itu, adapun yang cair lewat jalur depan, itu tidak langsung begitu masuk makan langsung buang. Kalau kayak gitu nanti kayak pembuangan dong. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut ya. Miss Dita akan membacakan nih. Siapa lagi ya? Miss, kenapa kita harus puasa? Akila nih, dari kelas 2. Oke, Kakak Akila. Kenapa kita harus berpuasa? Seperti tadi yang ayat Quran yang Mister bacakan ya. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, perintah menjalankan puasa ini ya adalah syariat yang sudah diperintahkan atau dijalankan sebelum umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi yang terdahulu itu sudah diperintahkan untuk menjalankan puasa. Bahkan ya puasanya itu berbeda seperti kita sekarang. Kalau kita kan dari terbitnya matahari ya sampai terbenamnya matahari. Ya, dari terbitnya dari waktu imsyak, dari waktu imsyak sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, itu ya kurang lebih berapa jam itu, Miss Dita? Sekitar 8 jam ya. 8 jaman ya. Itu. Adapun umat nabi-nabi yang terdahulu ya seperti Nabi Daud, Mister. Ya, Nabi Daud ya. Puasanya itu yaitu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, dan itu berjalan tidak sebulan seperti kita, bisa sampai sepanjang tahun, ya bisa. Tujuannya apa? Yaitu la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Di saat kita lagi lapar, harus beraktivitas, nanti kita merasakan ya, bahwa kita itu makhluk begitu. Lanjut, Mister. Lanjut nih. Pertanyaan berikutnya. Mister, kalau marah batal nggak? Dari siapa nih? Mana? Oke. Kalau menangis dan marah, wah ini pertanyaannya bagus ini. Anak kecil nangis pastinya. Bisa nangis ya. Batal nggak ya? Karena kan keluar air mata nih. Nanti bisa nggak masuk ke mulut kayaknya? Nah, air matanya diminum. Air matanya diminum gitu. Aduh. Ini yang pertama tadi ya. Kalau marah itu batal nggak sih puasanya? Kalau marah itu nggak batal, tapi mengurangi pahala. Sayang banget ya, Mister. Sayang banget dong. Yang tadinya harus dapat nilai 10, iya, tapi karena marah-marah kurang. Jadi 6 ya, Mister jadi ya. 6, Iya, sangat rugi berarti. Kemudian kalau nangis gimana itu kalau nangis? Kalau nangis seperti nggak apa-apa, jangan diminum, Mister. Atau kamu nangis nanti air matanya dikumpulin ya di gelas atau diminum. Aduh, nggak boleh, Mister ya. Iya. Jadi kalau kamu nangis nanti pahalanya berkurang, nilai ibadahnya berkurang, yang harusnya dapat nilai 100 jadi dapat 50. Iya, lagian juga kenapa nangis ya, Mister? Puasa harus sabar. Oke. Kesabaran. Oke, lanjut, Ini Mister. ada pertanyaan bagus banget lanjut nih dari Rasya. Mister, kalau bangun sahur tapi pengen bangunin orang luar juga yang Islam, terus kita teriak sahur, sahur, terus orang bilang berisik, gimana tuh kata Rasya? Jadi orang non Muslim ini sepertinya terganggu dengan kegiatan, dengan aktivitas
pembangunan sahur itu, Mister? Biasanya kan diketok-ketok pakai apa tuh, Mister? Bisa pakai beduk Iya, gitu pakai ya, beduk, keliling-keliling atau pakai Itu apa. bagaimana, Mister? Nah, jadi begini. Di dalam tradisi kita ya, kearifan lokal kita ada tradisi membangunin orang sahur. Ya. Membangunkan orang sahur memang itu pahala. Ya, itu sangat baik dan dianjurkan. Ya. Akan tetapi membangunkannya, yaitu sekiranya itu tidak sampai merugikan orang atau sampai menggangguin terus. Nah, boleh dibangunin misalkan jam berapa? Jam setengah 3 atau Iya. jam Ya, atau jam 3 ya, ya, jam Mister 3. ya. Bangun ya. Nanti kamu kasih jarak tuh. Ya 30 menit kemudian tadi setengah 3, jam 3 bangunin lagi, bangun. Jangan sampai kamu banguninnya apa? Terus menerus Terus ya, menerus, Mister ya. menerus, Iya, menerus. itu malah mengganggu. Iya, Mengganggu. Jadi berisik, makanya dimarahin. Oke, selanjutnya ya, Mister. Assalamualaikum, Mister. Kalau saya udah, Miss, kenapa kita nggak boleh minum waktu puasa? Kata siapa nih? Ya, nggak ada namanya. Dan Kak Mister, kalau main air pas puasa boleh nggak nih? Nah, kenapa kita nggak boleh minum? Iya, karena itu. Yang membatalkan puasa adalah salah satunya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, Iya. baik lewat mulut, hidung, ataupun telinga yang sampai masuk ke dalam. Nah, sampai ke dalam tenggorokan. Itu nggak boleh karena itu membatalkan puasa. Kenapa nggak boleh? Karena membatalkan puasa. Kalau mainan air, nah Gimana mainan itu, airnya Mister? itu, Biar seger nih, jadi Miss Dita maunya berenang terus. nah ya Boleh biasanya nggak, panas-panas Iya, gitu iya, ya. panas-panas boleh nggak Ya. tuh? Atau enggak Miss Dita di mana? Kolam jas. Di kolom ya, di kolom kamar mandi. Boleh nggak, Mister, gimana hukumnya? Nah, ini kalau ya ini bermain-main air ataupun wudhu ya. Iya. Wudhu itu kan berkumur-kumur ya. Heeh. Kemudian sengaja ini kumur-kumurnya Ketelan di mana? Dikeiniin. Ditelan sengaja. Dilama-lamain ya, dilama-lamain Mister, ya? biar jadi seger. Nah, ini kalau untuk bermain-main air ya atau mandi itu sampai batas wajar itu tidak apa-apa. Tapi sampai ya tadi ada yang tertelan disengaja, nah, itu batal puasa. Iya, misalnya kita setiap hari nih Mister mandi sehari 3 kali itu nggak apa-apa kan Mister? Sedangkan misalnya Miss Dita mau nih pas puasa biar seger mandinya 10 kali sehari. Nah, itu nggak boleh kalau Nggak yang seperti boleh. itu. Oke, seperti itu. Selanjutnya bagaimana nih Mister kalau Miss Dita seandainya menelan ludah? Dikumpulkan dulu kah biar atau gimana? Bagaimana ini Mister, sengaja atau tidaknya? Bagaimana? Ada pertanyaan nih Mister dari siapa tadi? Arthur. Dari Arthur. Menelan ludah bagaimana nih? Hukum menelan ludah Iya. saat puasa. Seperti yang Mister pernah baca ya di salah satu keterangan kitab itu Risalatul Fisyam, ya, bahwa menelan ludah itu boleh. Tidak apa-apa selama itu ludahnya sendiri dan ludahnya itu belum keluar dari mulut. Tapi kalau dikumpulkan gimana tuh Mister? Pertanyaannya adalah apakah kamu itu nggak jijik? Iya, benar-benar. Sedangkan ketika kita dalam keadaan puasa, mulut kita kan bau biasanya kan. Kalau kamu mau minum nelen Gak yang apa-apa bau. Mister, demi seger mungkin ada yang berpikir seperti itu. Lebih baik tinggalkan ya, Mister ya. Iya, itu untuk Jadi nggak boleh ya tidak teman-teman. boleh. Untuk Tidak boleh. menghilangi apa ya, Mister ya? Ya, karena itu Mendekatkan yang membatalkan. karena Lebih kita itu jauhkan. jorok. Itu jatuhnya adalah perbuatan yang kurang baik, kurang bagus. Al-khabih. Oke. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Mister, kalau ada makanannya nggak banyak, Mister, kalau ada makanannya nggak banyak, terus orangnya buat makan banyak, terus sudah baca niat, terus pas sudah mau ke mulut, terus ajan, dah nggak puasa, terus orangnya menangis, gimana tuh Mister? Aduh, gimana coba ulang-ulang. Jadi intinya nih dari rahasia, jadi ada orang yang mau makan nih. Ada yang mau sahur mungkin kali ya, sahur kemudian orangnya banyak nih.
Ya, terus udah baca niat, oke, udah baca niat nih, niat puasa. Tapi pas mau udah niat puasa nih, Oh, pas oke. habis tarawih, Iya, iya, iya. kemudian pas keburu sahur azan subuh. itu lagi makan enak-enak, tapi azan. Akhirnya dia nggak puasa terus nangis, itu bagaimana, Mister? Apakah kita harus minum dulu kah? Atau ya udahlah lanjut lagi makannya atau dibuang? Gimana itu, Mister? ini pertanyaannya bagus sekali Kak Oke, Busya. oke, gimana? Jadi begini, kalau kamu lagi sahur ya, Mm-mm. karena tadi kan disunahkan diakhirkan ya, Mm-mm. belum juga makanan masuk, Iya, baru di mulut. tiba-tiba Mm-mm. Azan. bunyi sirine imsak. Iya. Ya biasanya kan ada Imsak suara dulu. dari Benar. atau waktu tandanya di Masjid Agungnya biasanya. Nah, selama imsak itu atau tanda sirinenya berbunyi, itu boleh kamu habiskan dulu Iya, makanannya. tapi kalau bunyi azan Allahu Akbar, Nah, itu nggak kalau boleh, masuk Mister. azan subuh, Heeh. ya, itu Harus. sudah tidak boleh Diteruskan. Lah kalau seret gimana? Terpaksa, karena itulah Kak, harus hati-hati ya, Mister. Harus hati. Makanya itu imsak salah satunya untuk mengingatkan. Ini nih dikit lagi berapa menit mau lagi? habis ya, habis kita Iya, ya. sudah Iya. mau habis nih. Ya jangan sampai imsak baru sahur yang kita ya. Sahurnya, iya, seperti itu. Jadi lebih baik kalau udah imsak lebih baik minum sajalah gitu Iya. daripada makan nanti udah tiba-tiba azan. Benar. Oke, selanjutnya ya. Sampai berapa? Mister, kalau kita buka puasa jam 12, pahalanya dibagi 2 atau nggak dapat pahala sama sekali? Bagaimana ini? Urusan pahala sepertinya Itu berat. dari siapa, Miss Tita? Ini dari Kamil. Jadi puasanya Kamil. itu setengah hari yaitu jam 12. Oke, baik Kamil. Mm-mm. Kita jawab ya. Untuk kalian yang lagi belajar ya, selama untuk pembelajaran kamu boleh puasa semampunya terlebih dahulu. Pahalanya gimana? Ya, tetap dapat pahala. Yaitu pahalanya itu pahala belajar puasa. Nah, karena salah satu ya syarat diwajibkannya puasa yaitu yang pertama itu adalah Islam, kedua adalah baligh atau berakal. tamyiz ya dan berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, Iya, Mister, tidak karena hilang diwajibkan. akal. Nah, kalian sehat jasmani, sehat rohani, mungkin belum memenuhi kriteria yang tamyiz atau yang mumayyiz. sudah balighnya Iya. dulu. Nah, tamyiz itu seperti apa? Kita sudah baligh. Baligh itu apa sih, Miss Novi? Oh, balik itu dewasa ya. Sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya nggak, Mister? Kalau kamu nanti di enggak, kelas ya. 6 nih ya. Iya. Di kelas 6 nanti sama Mr. Faisal sama Miss Lintang akan diceritakan bagaimana sih tanda-tandanya orang balik itu. Oke, Mister. Nanti tanda-tanda fisiknya seperti apa nanti dijelaskan. Tapi biasanya Sudah kalau diajari udah Mister berusia- sama Mister, Mister Faisal dan Miss Lintang Oke, sepertinya. berarti kalau udah usia 12 tahun biasanya udah kategori balik ya, Mister ya? Biasanya kan ada kriteria usia-usianya, Mister. Oke, bisa dijelaskan, Mister Roy? Nah, ini untuk usia ya. Kalau untuk anak perempuan itu tandanya kan kita sudah menstruasi ya. Sudah menstruasi. Atau kalau untuk laki-laki yaitu sudah mimpi kebanjiran, mimpi hujan-hujanan. Mungkin kelas 1 2 3 belum tahu. Sepertinya Azam sudah nih, Mister, karena dia senyum-senyum aja, Miss Dita lihat. Azam, sehat. Azam. Lanjut ya. Nah, jadi gitu ya. Kalau Oke. untuk usianya, untuk anak perempuan ya, usia 9 tahun ya, usia 9 tahun kalau dia sudah menstruasi, maka itu sudah dikatakan sudah baligh. Sedangkan kalau untuk laki-laki itu usia 15 tahun ya maksimal 15 tahun itu bisa sudah dikatakan sudah deh. Iya, tapi itu bukan menjadi patokan juga ya, Mister, karena kita juga harus belajar nih untuk yang belum balik, misalnya kayak kelas 1, 2, 3, 4 ya. Tetap harus latihan. Iya, ya, tetap harus puasa ya. Jangan menjadikan itu alasan. Misalnya aku kan belum balik nih, aku kan masih kecil. Jangan menjadikan alasan itu ya, Mister. Oke, selanjutnya ya, Mister. Di sini ada Erlan nih, Mister. Mana?
Assalamualaikum Mister. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Erlan kelas 5 mau tanya, kalau misalnya puasa Ramadan tapi nggak ikut sahur, tapi malam hari sudah niat mau puasa, besok puasanya sah atau tidak? Oke, Mister. Puasanya sah dan Sah, iya sah. Karena sahur itu bukan wajib ya, Mister. tidak mendapatkan pahala kesunahan Dari sahur melaksanakan itu, makan sahur. Tapi diutamakan sahur juga ya, Mister ya. Iya. Iya, karena salah satu penambahan buat pahala sunnah kita. Jadi tidak batal ya kalau tidak sahur, tapi alangkah lebih baiknya kita sahur. Karena sahur bukan cuma makan nih, tapi mendapatkan pahala dari sahur itu sendiri. Selanjutnya ada lagi nggak? Rahasia lagi nih. Ini nih ada kayak tadi yang atas, Mas. Ketinggalan, bukan tas. Ini. Ke atas. Nih. Miss, kenapa kita tarawih? Oh, dari? Sholat tarawih nih. Kenapa, Mister? Dari siapa ini? Nggak ada namanya nih. Dari emoticon. Kenapa sih harus tarawih? Tarawih tadi kan sudah jelaskan Mister ya. Tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai dengan Di bulan terbitnya Ramadan. fajar pada bulan Ramadan. Ya, hukumnya yaitu sunnah mu'akkad. Sunnah yang dianjurkan sekali ya, Mister, Dianjurkan. mendekati wajib. Gitu ya. Karena itu hukumnya sunnah. Iya, kita kan sedang berlomba-lomba nih, Kakak. Kita sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan, itu dengan salah satunya dengan sholat tarawih Sholat ya. tarawih tadi. Sholat tarawih, sahur ya, bisa Iya, kayak sahur, kita, membaca iya. Quran atau membaca Iqra dan lain sebagainya. Oke, sudah sampai sini aja kali ya. Ya, oke. Kakak. Rahasia lagi nih. Oke, satu lagi deh, Mister. Kalau adik saya pengen puasa besok, nah, terus tiba-tiba adiknya nangis lapar. Terus makan, jadi boleh nggak, Mister? Adekku umur 1 tahun. Waduh, umur 1 tahun. Kita ya. Sudah belajar puasa. Umur 1 tahun bagaimana nih, Mister? Udah mau puasa. Umur 1 tahun mungkin belum mampu ya. Belum mampu, masih nyusu ya, Mister. Mungkin puasanya cuma 1 jam 2 jam aja Boleh kalau deh. kalau lagi Besok saya kita ya. Malu nih kakak, umur 1 tahun aja udah mau puasa. Masa kakak nih umurnya udah berapa belasan ya? Gak mau puasa. Oke. Oke, cukup. Oke, sudah ya. Mister Faisal. Mister Faisal. Enggak. Oke, kita akhiri ya. Iya maksudnya Tata namanya. Oke, silahkan Mister Romi penutup dan doa. Dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah acara demi acara kita sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini ibadah kita semakin meningkat, ibadah kita semakin baik, dan kita dikumpulkan nanti kelak di akhir di hari kiamat di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihni wa ala kulli niyatin sholihah fi safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la mana salafuna sulih. Shalomul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqtila min jamil hajat wa tahuna min jamil sayyi'at wa tarfana ma'al barakati taqabbal min sultan min jamil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha ya Allah biha
Allahumma bi husnil khotimah amitna ala dinil ihsan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya alamal ghuyub ya alamul afna ghadabahum billah ilallah. واستجب لنا محبة من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيناه أبناه وقطعنا أيديهن وكنا حاشا لله من هذا بشر هذا إلا من اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في عالدنا وبارك لنا في جميع أحوالنا جميع لنا في رزقنا يا الله يا كريم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna ila syahri Syawal amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi kita nanti di KPM dan semangat untuk puasa dan tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyalakan screenshot. Nyalain kameranya boleh. Apa nih? Nanti yang ada kamera. Bentar. Hai. Bye. Oh ya, goodbye. Kita terus di sini. Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Enggak.